Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan prioritas nasional yang bertujuan untuk membangun masyarakat Indonesia yang pekerja keras, dinamis, produktif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Atas dasar hal tersebut, UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno menggelorakan nilai tersebut dalam kegiatan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial melalui literasi penulisan. Hari ini tanggal 12 sampai dengan tanggal 14 kami mengadakan kegiatan literasi penulisan. Jika kita melihat bahwa pidato Bung Karno pada tahun 1956 pada hari kemerdekaan yang ke-11 mengatakan bahwa berilah isi pada hidupmu. Jadi pidatonya berjudul berilah isi pada hidupmu, dan ada 3 yang harus kita capai, yaitu salah satunya adalah investment common skill. Artinya bahwa kita harus memberikan isi kepada hidup kita, yaitu dengan adanya, dan ini dibuktikan dengan adanya kegiatan literasi perpustakaan atau TPBIS, transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Ini sangat cocok karena memang melatih peserta untuk untuk lebih berketerampilan, untuk nanti kesejahteraan baik bagi dirinya maupun orang-orang di sekitarnya. Literasi penulisan kali ini mengangkat tema cara gila menulis cerita. Kegiatan ini dilaksanakan dari tanggal 12 sampai 14 Agustus 2025, bertempat di Auditorium Soekarno UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno. Kegiatan ini dihadiri oleh 100 peserta terpilih dari hasil seleksi panitia dan menghadirkan narasumber Aveus Har, seorang penulis. Program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, literasi penulisan serta HRS dinyatakan. Hari pertama, sebelum memulai kegiatan, para peserta diberikan pretest oleh panitia. Pada sesi pertama, Aveus mengajak peserta untuk menumbuhkan kegilaan dalam menulis. Menurutnya, untuk menjadi gila harus normal dulu. Hal tersebut menegaskan bahwa menjadi penulis harus berani tampil beda. Aveus kemudian menguraikan 3 pondasi utama dalam membangun kebiasaan menulis, yakni keintiman yang lahir dari kebiasaan membaca, gairah yang bisa menghidupkan cerita, dan komitmen untuk menjaga konsistensi hingga tulisan selesai. Menurut Aveus, kini imajinasi makin tergerus seiring bertambahnya usia karena rasa takut dianggap kekanak-kanakan. Di akhir sesi, peserta diberikan tugas untuk membuat sebuah cerpen atau karya tulis sederhana yang akan dikupas di pertemuan selanjutnya. Kesan dan pesannya setelah mengikuti literasi kepenulisan ini, saya mendapatkan ilmu baru, kemudian pengetahuan baru, dan juga relasi-relasi baru, serta ilmu dari Bapak narasumber yang sangat menarik sekali bagi saya, dan semoga saya bisa menerapkan ke tulisan-tulisan saya selanjutnya. Kemudian untuk harapan selanjutnya, setelah mengikuti kepenulisan ini, harapan saya bisa mengamalkan semuanya ilmu dari Bapak narasumber, dan terima kasih banyak kepada Perpus Bung Karno telah mengadakan event literasi kepenulisan ini. Hari kedua, Aveus mengajak peserta untuk membangun cerita yang memainkan perasaan dan juga pikiran. Menurut Aveus, untuk menulis sebuah cerita, penulis harus berangkat dari pertanyaan-pertanyaan sederhana seperti apa yang membuat ceritamu menyentuh emosi, dan apa yang membuat ceritamu mengguncang pikiran. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat membantu untuk menentukan karakter dan alur cerita yang akan ditulis.
Dalam sesi selanjutnya, Aveus mengupas tugas cerita peserta. Aveus memberikan masukan dan tips yang bisa dicoba peserta untuk memperkaya cerita mereka di karya selanjutnya. Selama 2 hari ini saya mendapatkan insight dan pengalaman yang sangat menarik sekali, terutama dalam fondasi dalam bercerita hingga membawa pembaca itu masuk dalam cerita itu meskipun kita tidak pernah melakukan dalam cerita itu. Harapannya untuk kedepannya untuk Perpus Bung Karno memberikan semangat baru di pemuda-pemuda di sekitar hingga di luar. Pada hari terakhir, menghadirkan narasumber dari Kaizen Room, yaitu Rizky Ayu Febriana. Pada sesi ini lebih membahas pada literasi dan etika penggunaan Artificial Intelligence, AI. Sebagai penulis, pasti membutuhkan ide untuk merangkai cerita. Ide bisa muncul entah itu dari brainstorming, diskusi, ataupun bertanya pada AI. Tapi apakah kita tahu informasi yang diberikan oleh AI berasal dari sumber yang terpercaya atau tidak? Dalam penggunaan AI harus menggunakan critical thinking. Untuk mengasah critical thinking tersebut, Rizky Ayu mengenalkan Hour of Code, aplikasi yang bisa melatih kita mengenali cara kerja AI. Di akhir sesi, Rizky mengingatkan peserta tentang etika penggunaan AI. Ia mengungkapkan bahwa sejauh ini memang belum ada regulasi yang mengatur hak cipta AI. Ketika meminta bantuan AI untuk merangkai cerita, hasil yang AI berikan tidak serta-merta bisa kita gunakan. Harus disunting dulu untuk menambahkan sentuhan manusia di sana. Kesan yang saya dapatkan dari acara ini adalah saya menjadi mengerti bagaimana cara untuk menulis, baik itu cerita fiksi maupun non-fiksi, dan juga saya menjadi mengerti bagaimana cara yang baik untuk menggunakan AI. Karena zaman sekarang untuk mahasiswa seperti saya, AI itu udah menjadi teman, sahabat yang tidak lepas dari kehidupan. Saya bisa menemani teman-teman buat kita mengeksplorasi bagaimana kemungkinan-kemungkinan membuat cerita tentang dari mulai pondasi-pondasi bercerita sampai kita kemungkinan kita membuat suatu kreativitas dalam bercerita itu. Dan saya berharap apa yang saya bagikan ini bisa membuat teman-teman lebih kreatif yang nantinya bisa ikut mewarnai dunia penulisan cerita di Indonesia. Terima kasih Perpustakaan Bung Karno. Program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial memberikan ruang yang sama kepada seluruh lapisan masyarakat. Dengan begitu, perpustakaan menjadi tempat yang inklusif dalam membangun bangsa Indonesia. Melalui langkah kecil yang bersama dan berkesinambungan, bukan tidak mungkin bangsa Indonesia akan menjadi leader perekonomian dunia dan memberikan kesejahteraan merata pada masyarakat Indonesia.